Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan gue Bang Otong di cerita Bang Otong. Pada malam hari ini, gue bakal ngebawain sebuah kisah yang judulnya Dosa dan Zakat. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari kami. Dan gak usah basa-basi lagi nih. Dan ini ceritanya. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di tahun 2004. Waktu itu bulan puasa. Hiduplah sebuah keluarga kecil sepasang suami istri yang masih cukup muda. Usia mereka waktu itu sekitar 30 tahunan, Yoga dan Vina. Nah, mereka memiliki 2 orang anak. Anak pertama namanya Iqbal, usianya 8 tahun. Dan adik perempuannya Faras, usianya 4 tahun. Yoga kerja di salah satu pabrik percetakan. Nah, di lingkungan kerjanya Yoga ada salah satu orang yang iri sama dia. Malah bisa dibilang jahat lah. Sampai suatu ketika, waktu itu menjelang maghrib, Vina dan kedua anaknya lagi nungguin suara azan untuk buka puasa. Dan itu hari pertama puasa. Vina dan kedua anaknya nunggu ayahnya pulang dari pabrik untuk buka puasa bersama. Tapi sekitar sampai 30 menitan, Yoga belum juga pulang dari tempat kerjaannya. Padahal buka puasa tinggal beberapa menit lagi. Bu, kok ayah pulangnya lama ya? Biasanya kan jam 5 ayah udah pulang. Iqbal bertanya pada ibunya. Mungkin ayah masih di jalan, A. Sebentar lagi juga sampai, jawab Vina sambil tersenyum. Azan maghrib sudah berkumandang, tapi Yoga belum juga pulang. Alhamdulillah. Ayo, A, buka dulu. A, hari ini kan latihan puasanya 1 hari penuh. Pasti A lapar kan? Ucap Vina kepada Iqbal. Tapi di situ wajah Iqbal kelihatan murung dan Iqbal bilang, "Aa gak mau buka puasa sebelum ayah pulang." Sedangkan Faras nih cuek sama keadaan itu. Ya mungkin usianya waktu itu masih terlalu kecil. Dia tetap terus makan makanan yang ada di depannya. Dan ketika Vina lagi membujuk Iqbal, terdengarlah ucapan salam dari arah pintu. Iqbal yang ngedengar itu seketika tersenyum. Dia berlari membuka pintu dan langsung memeluk ayahnya dan berkata, "Aa nungguin ayah dari tadi. Hari ini Aa puasanya full loh ya." "Ayah, mana mobil Tamiyanya?" "Ayah kan janji kalau Aa puasanya full, ayah mau beliin mobil Tamiya." Yoga menghela nafasnya. Aa udah buka puasa belum?" tanya Yoga pada Iqbal. "Belum ya. Aa mau buka puasanya bareng ayah aja." "Ya udah, ayo kita buka dulu. Ayah juga udah lapar banget nih." Dan akhirnya mereka pun buka puasa bersama. Nah, di saat lagi makan nih, Iqbal kembali menagih hadiah yang dijanjikan oleh ayahnya. "Ayah, mobil Tamiyanya udah dibeli kan? Warna apa ya?" Seketika itu juga Yoga mempercepat makannya dan langsung pergi ke arah kamar mandi sambil memegang piring bekas dia makan.
Bentar, ayah mau ke WC dulu. Cukup lama Yoga di dalam kamar mandi sampai anak-anak dan istrinya selesai makan. Yoga belum juga keluar. Sampai-sampai nih Vina bertanya-tanya kenapa suaminya lama banget di dalam kamar mandi. Dan karena penasaran, akhirnya Vina ke kamar mandi untuk ngecek keadaan suaminya. Dan ketika Vina sudah berdiri tepat di depan pintu kamar mandi, Vina mendengar seperti ada suara gelembung yang keluar dari dalam air. Vina semakin fokus mendengarkan suara itu. Ini si ayah lagi ngapain sih? Yah, kamu lagi ngapain? Gak pakai lama, Vina berinisiatif untuk mengintip suaminya dari atas kamar mandi. Di situ, Vina melihat suaminya merendamkan kepalanya ke dalam bak dengan keadaan suaminya yang sedang menangis. Vina di situ paham kalau suaminya sedang menahan sesuatu, dan Vina membiarkannya. Pikir dia, biarlah suaminya melampiaskannya dulu. Setelah itu Vina kembali menghampiri anak-anaknya dan mengajak mereka untuk ke kamar. Vina mengusap kening kedua anaknya itu bergantian untuk menidurkannya. Sampai setelah beberapa saat nih, Faras sudah tertidur, dan Vina berkali-kali memujuk Iqbal untuk segera tidur. Tapi Iqbal masih aja mengungkit soal hadiah yang dijanjikan ayahnya itu. Bu, ayah udah beli Tamiya belum sih? Kok ayah tadi diam aja ya? Udah dibeliin kok, A. Tapi kata ayah dikasihnya besok aja, kalau AA puasanya full lagi. Jawab Vina dengan terpaksa berbohong. Oh, gitu ya bu. Ya udah gak apa-apa. Besok AA mau latihan puasa lagi. AA gak sabar pengen lihat hadiahnya. Nah, gitu dong. Ya udah, AA sekarang bobo ya, supaya gak kesiangan sahurnya, ucap Vina. Vina masih mengelus kening Iqbal, tapi hatinya dan pikirannya gak karuan memikirkan Yoga. Ada apa dengan suamiku? Dia tidak seperti biasanya, ucap Vina dalam hati. Sampai singkat cerita setelah Iqbal tidur nih, Vina menoleh ke arah jam dinding. Waktu itu sudah menunjukkan jam 8:30 malam. Vina bangun dari tempat tidurnya dan langsung keluar untuk menemui suaminya. Dan ketika Vina keluar dari kamarnya, Vina melihat suaminya itu sedang duduk di ruang tamu sambil memegangi kepalanya. Vina menghampiri Yoga dan duduk di sampingnya. Wajah Yoga saat itu sangat kacau. Ayah, kamu kenapa? Ada masalah ya di tempat kerjaan? Atau kamu gak enak badan? Bu, aku dipecat. Astagfirullah. Kok bisa ya? Kenapa kamu bisa sampai dipecat? Coba kamu ceritain. Panjang lebar Yoga menceritakan penyebab ia dipecat. Yang intinya adalah Yoga dituduh sebagai orang yang menyebabkan kebakaran di gudang tempat dia bekerja. Dan yang membuat Yoga sangat terpukul adalah semua uang gaji dan uang gantungannya bersih untuk mengganti kerugian akibat kebakaran tersebut. Apalagi hari itu Yoga tidak bisa menepati janjinya kepada Iqbal untuk membelikannya hadiah. Dia merasa bersalah dan tidak tega untuk mengatakan yang sebenarnya. Belum lagi biaya kebutuhan untuk anak istrinya selama bulan puasa. Mendengar itu, Vina menangis. Dia tak tega dengan apa yang dialami oleh suaminya. Tapi Yoga tetap berusaha mendapatkan uang dengan cara menjual barang-barang untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Malam itu, Yoga menjual kipas angin ke tetangganya, tapi dengan harga yang murah. Dan malam itu juga, Yoga langsung pergi ke toko mainan untuk membelikan mobil Tamiya dan satu boneka untuk anaknya. Dan untungnya, toko tersebut masih buka. Nah, sepulangnya dari toko nih,
Yoga langsung masuk ke kamar anak-anaknya yang waktu itu anak-anaknya masih lelap tertidur. Yoga terus-menerus menatap wajah Iqbal dan Faras sampai gak kerasa air matanya jatuh. Singkat cerita, waktu sahur nih, Vina membangunkan anak-anaknya. Dan saat Iqbal bangun, dia langsung teriak kegirangan karena ayahnya sudah menaruh mobil Tamiya itu di samping bantalnya. "Hore, Aa punya Tamiya!" teriak Iqbal kegirangan. Yoga dan Vina pun tersenyum melihat Iqbal sebahagia itu. Sampai waktu pun terus berjalan. Yoga akhirnya mencari pekerjaan. Tapi nihil, Yoga gak dapat kerjaan apapun. Ditambah lagi, pada zaman itu, informasi tentang lowongan pekerjaan tidak seluas sekarang karena minimnya teknologi. Barang-barang di rumahnya Yoga juga sudah habis dia jual, kecuali TV, untuk menutupi kehidupan keluarganya. Dan yang paling menyedihkan, ketika Yoga memutuskan untuk mencari barang-barang rongsok dan botol-botol bekas, Yoga udah gak berpikir rasa malu. Yang terpenting, keluarganya bisa bertahan hidup, ya walaupun penghasilannya tidak seberapa. Sampai suatu hari nih, Yoga dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. Dan di saat itulah titik terendah dalam hidupnya, awal dari sebuah malapetaka. Suatu hari nih, penampung rongsokan itu dikabarkan meninggal dunia. Yoga bingung harus menjual rongsokan itu kemana. Akhirnya Yoga cuma diam aja di rumah, memikirkan bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang. Hingga pada suatu waktu, Vina meminta izin kepada Yoga untuk menjadi seorang kuli cuci di rumah tetangganya. Karena memang kondisi perekonomian keluarga mereka benar-benar sangat jatuh. Dan mau gak mau, Yoga mengizinkan istrinya menjadi seorang kuli cuci. Beberapa hari Vina sibuk dengan kerjaannya, sampai pada suatu ketika nih, dia tidak bisa bekerja karena Faras jatuh sakit. Vina dan Yoga akhirnya membawa Faras tuh ke bidan. Dan ternyata Faras terkena demam berdarah. Bidan itu menyarankan supaya anaknya segera dibawa ke rumah sakit besar yang ada di kota. Waktu itu Yoga berinisiatif untuk meminjam uang ke saudaranya, karena untuk rumah sakit pasti tidak cukup dengan uang yang sedikit. Nah, sepulangnya dari bidan, Yoga langsung mendatangi saudaranya di kampung sebelah. Sementara Vina, dia seharian di kamar menemani Faras, dan Iqbal ikut menemani adiknya di kamar. Sore hari menjelang maghrib nih, Yoga pulang dan langsung dihampiri oleh Vina. "Gimana ya? Dapat uangnya?" "Gak dapat, Bu. Saudaraku lagi gak ada uang katanya. Ini dia cuma nitipin uang buat jajan Iqbal dan Faras," jawab Yoga sambil memberikan uang 20.000 ke Vina. "Ya Allah, terus gimana caranya kita bisa bawa Faras ke rumah sakit ya?" "Tenang, Bu, sabar. Nanti malam ayah mau coba pinjam ke tetangga. Siapa tahu mereka bisa bantu." Suara azan maghrib berkumandang. Mereka pun berbuka puasa hanya dengan air putih dan ubi rebus. Setelah berbuka puasa nih, Yoga mengecek keadaan Faras. Saat itu Yoga kaget karena tubuh Faras sangat panas dan menggigil. Yoga benar-benar panik dan langsung berniat untuk ke rumah tetangganya. "Bu, aku mau ke rumah sebelah dulu ya. Siapa tahu mereka bisa bantu, Bu. Faras badannya panas banget loh. Dan emang harus segera dibawa ke rumah sakit, Bu. Sebentar ya, Bu." Akhirnya nih, Yoga mengetuk pintu beberapa tetangganya. Sebenarnya Yoga dipersilakan untuk masuk, tapi ketika Yoga mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang, tetangganya bilang, "Maaf ya, saya juga lagi gak ada uang. Coba kamu ke rumah sebelah atau rumah yang ada di depan. Semoga aja mereka bisa kasih pinjaman." Gak pakai lama, Yoga langsung ke rumah tetangganya yang lain. Dan hampir semua tetangga yang dia temui mengatakan hal yang sama.
Dalam kebingungan Yoga malam itu, akhirnya dia mempunyai niat untuk mencuri. Ya Allah, aku tahu ini salah, tapi aku harus membawa anakku ke rumah sakit, ucap Yoga di dalam hatinya. Akhirnya Yoga pulang dengan tangan kosong. Yoga duduk di ruang tengah dan memikirkan apa yang harus dia curi untuk menghasilkan uang yang banyak. Saat dia lagi melamun nih, tiba-tiba Vina menghampiri Yoga. Ayah, gimana? Dapat gak? Yoga hanya menggelengkan kepalanya. Vina tertunduk. Bu, aku mau ngomong. Iya, kenapa ya? Bu, seandainya aku mengusahakan segala cara untuk membuat Farah sembuh, kamu setuju gak, Bu? Tanya Yoga. Di situ Vina menangis dan berkata, Ibu tahu apa yang Bapak pikirkan, tapi memang keadaan kita seperti ini, Pak, ucap Vina. Vina pun kembali ke kamarnya sambil menyeka air matanya. Nah, tepat jam 11 malam nih, Yoga keluar rumah. Dia berjalan tanpa tujuan dan berharap dapat menemukan sesuatu, sampai langkahnya membawa dia ke kampung orang. Melihat situasi di kampung itu sepi, Yoga kembali teringat pada ide gilanya itu, yaitu mencuri. Yoga jalan pelan-pelan, memperhatikan setiap rumah yang ia temui. Sampai pada akhirnya, Yoga melihat satu rumah yang cukup mewah. Kebetulan pagar rumah itu terbuka, dan Yoga mendekati rumah itu perlahan, mengintai keadaan dan mengincar barang apapun yang dia lihat di rumah itu. Dan saat itu, Yoga benar-benar nekat. Dia masuk ke halaman rumah itu. Dan di situ, Yoga mencuri sebuah sepeda. Yoga mendorong sepeda itu menjauh dari rumah pemiliknya. Dan setelah dirasa aman, Yoga menaiki sepeda tersebut dan mengayuhnya dengan cepat. Duh, aku jual sepeda ini ke siapa ya? Yoga kebingungan waktu itu. Dan sekitar jam 2 malam nih, Yoga sudah sampai di kampungnya. Tapi dia tidak berani pulang membawa barang curian karena takut dicurigai oleh tetangganya. Akhirnya, Yoga pun kembali mengayuh sepeda itu menuju perkotaan. Nah, Yoga berniat menjual sepeda itu ke bengkel sepeda. Berkilo-kilo Yoga berjalan. Dia gak peduli dengan rasa capeknya. Hingga azan subuh pun berkumandang. Yoga berhasil sampai di pusat kota. Dan akhirnya, dia hanya melihat satu toko sepeda. Di situ Yoga sedikit pesimis. Apa mau ya toko itu membeli sepeda ini? Pikir Yoga dalam hati. Oh iya, kondisi sepeda itu masih sangat bagus. Sepertinya itu sepeda baru, karena memang fisiknya masih mengkilap dan mulus. Akhirnya Yoga menunggu toko sepeda itu buka. Sedangkan saat itu baru azan subuh. Yoga pun duduk di emperan. Dan gak kerasa Yoga ketiduran sampai pagi-paginya dia dibangunkan oleh seseorang. Dan saat Yoga terbangun, dia melihat toko sepedanya sudah buka. Gak pakai lama, Yoga langsung menawarkan sepeda tersebut. Awalnya pemilik toko itu menolak barang bekas, tapi setelah dia melihat bahwa sepeda itu adalah sepeda mahal dan fisiknya masih kinclong, akhirnya orang itu mau membelinya, tapi dengan harga yang murah. Di situ Yoga hanya menerima uang sebesar 400.000. Di situ Yoga gak peduli dengan harga sepeda itu. Yoga hanya ingin segera membawa Farah ke rumah sakit. Pagi itu Yoga sangat bersemangat dan segera pulang. Dan hari itu Yoga berhasil membawa Farah ke rumah sakit. Dan setelah Faras dirawat beberapa hari, akhirnya dia pun sembuh. Singkat cerita nih, Lebaran tinggal beberapa hari lagi, tapi ekonomi mereka masih belum membaik. Sampai pada suatu hari menjelang hari raya, biasanya di beberapa kampung ada pengumpulan sedekah untuk anak-anak yatim
yang diadakan di masjid. Sore itu, Yoga, Vina, dan anak-anaknya sedang berkumpul di dapur. Mereka sedang mengupas ubi untuk membuat kolak. Dan sejak siang, speaker masjid berkumandang menyambut para donatur yang berdatangan ke masjid. Ketika diumumkan, ternyata setiap anak yatim mendapat santunan sekian juta. Tiba-tiba Iqbal nyeletuk. Wah, enak juga jadi anak yatim ya. Soalnya dapat uang banyak. Hus, emang Aa pengen jadi anak yatim ya? Nanti Aa gak bisa ketemu ayah lagi loh, ucap Yoga. Gak mau ya, Aa cuma bercanda kok. Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Ternyata itu adalah panitia zakat, petugas masjid yang mengumpulkan zakat fitrah keliling ke rumah-rumah warga. Dan di situ Vina berkata kepada para panitia, "Maaf Pak, kami zakatnya nyusul aja ya," ucap Vina dengan perasaan yang malu. Dan Vina kembali ke dapur. "Ya, apa kita jual TV aja ya? Kita udah gak punya uang sama sekali." "Jangan Bu, kasihan anak-anak kalau TV-nya dijual. Biar nanti ayah nawarin jasa ngecat ke rumah tetangga Bu. Siapa tahu ada rezeki buat anak-anak kita Bu. Dan juga buat beli baju lebaran." Selesailah mereka di dapur. Dan saat menunggu buka puasa, Yoga banyak bercerita soal kebahagiaan yang pernah dialami keluarga kecilnya. Semuanya ia ceritakan, sampai-sampai Iqbal dan Faras tertawa mengingat memori mereka. Tapi saat itu Vina keheranan karena tiba-tiba suaminya menjadi sebahagia itu. Tapi akhirnya Vina pun larut terbawa suasana ketika Yoga bercerita tentang pertemuan pertamanya dan hingga mereka menikah dan mempunyai anak. Keesokan harinya Yoga mulai menawarkan jasa ngecat ke tetangganya. Dan Yoga hanya mendapatkan satu orderan dari seorang nenek. Nenek itu juga hanya meminta Yoga mengecat kamar mandinya. Dan setelah pekerjaannya selesai, Yoga hanya diberi upah 25.000. Tapi Yoga tetap bersyukur. Diberikanlah uang itu kepada Vina. Esok harinya, Yoga kembali berkeliling menawarkan jasa. Bahkan Yoga nekat masuk ke kampung tetangga untuk menawarkan tenaganya. Tapi sayang, hari itu tidak ada yang berminat. Hingga pada malam hari, Yoga pulang dengan tangan kosong. Sampai pada akhirnya nih, dia hanya merenung memandangi wajah istri dan anaknya yang waktu itu sedang tertidur. Yoga berpikir dengan apa istri dan anaknya hari itu berbuka puasa. Yoga pun ke dapur untuk mencari tahu. Tapi Yoga hanya melihat sisa air putih di gelas dan 2 piring nasi bekas dan sebungkus garam di dekat piring itu. Kemudian Yoga kembali ke ruang tengah dan duduk di sana. Ternyata Vina belum tidur. Vina pun keluar kamar, lalu duduk di samping Yoga. Yoga bertanya, "Bu, tadi makan sama garam ya?" "Iya, gak apa-apa. Enak kok. Dari kecil kan ibu udah biasa makan garam. Iqbal juga tadi sampai nambah kok." "Maaf ya Bu, ayah gak pernah bisa buat ibu dan anak-anak hidup layak. Ayah selalu gagal. Aku gak berguna Bu." Seketika Yoga menangis. "Enggak ya, ayah selama ini selalu berjuang. Ibu bahagia kok. Bu, ayah janji besok ayah akan pulang bawa uang buat fitrah kamu dan anak-anak. Dan semoga ada lebihnya buat beli lauk. Besok lusa kan lebaran Bu. Masa iya sih kita makan pakai garam lagi? Jangan ya. Ibu pengen besok ayah di rumah aja. Nanti biar ibu kuliah lagi.
Pasti dapat kok buat zakat dan beli lauk. Keesokan harinya adalah hari terakhir puasa. Dan saat itu Vina sudah keliling menawarkan jasanya untuk cuci dan gosok pakaian. Tapi entah kenapa hari itu tidak ada satu orang pun yang berminat memakai jasa Vina. Malahan Vina tanpa sengaja mendengar seseorang tetangga sedang membicarakan suaminya. Dan ternyata sebagian warga ada yang mengetahui bahwa Yoga pernah mencuri sepeda. Vina pun pulang ke rumah dengan keadaan menangis. "Bu, ibu kenapa nangis? Ibu gak apa-apa kan?" tanya Iqbal. "Ibu gak apa-apa, A." "Oh iya, ayah kemana?" tanya Vina. "Ayah ada di kamar, Bu, lagi tidur." Kemudian Vina menghampiri Yoga dan ternyata Yoga sedang sakit. "Ya Allah, ayah, badan kamu panas banget. Kamu sakit ya? Udah beberapa hari ini ayah gak makan loh," tanya Vina. "Enggak kok, Bu." "Gimana? Dapat gak kerjaannya?" Di situ Vina malah menangis dan tidak berkata apa-apa. Yoga pun bangun dari tempat tidurnya dan berkata, "Bu, doain ayah ya. Semoga hari ini ayah dapat hasil." "Ayah mau kemana? Ayah lagi sakit. Udah, ayah di rumah aja," ucap Vina. "Bu, fitrah itu wajib. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab ayah. Biarkan ayah ikhtiar hari ini. Ibu doakan saja ya." "Ya. Ayah jangan mencuri lagi ya. Ibu takut terjadi apa-apa," ucap Vina. "Bu, Tuhan lebih tahu apa yang dilakukan hambanya. Ya sudah, ayah pamit. Doain ya, Bu." Sebelum pergi, Yoga sempat memeluk Iqbal dan mencium Faras yang sedang tidur. Yoga pun pergi dengan tubuh yang lemas. Yoga memberanikan diri untuk meminjam uang kepada siapapun yang dia temui. Tapi tidak ada satupun yang sudi membantunya. Setiap menit Yoga merasakan tubuhnya semakin lemas. Hingga azan zuhur terdengar, Yoga sudah berada di kampung tempat dia mencuri sepeda. Di situ Yoga mencari tempat buat istirahat. Dan Yoga masuk ke sebuah masjid untuk sholat dan sekalian istirahat. Baru juga tiba di halaman masjid nih, Yoga terjatuh. Dan ada seseorang yang membantu Yoga. Dan orang itu membawa Yoga ke dalam masjid. Tanpa basa-basi, Yoga berkata kepada orang itu, "Pak, saya boleh pinjam uang gak? Saya benar-benar butuh, Pak, untuk membayar zakat anak dan istri saya." Tapi orang tersebut malah memberikan nasihat dan ceramah kepada Yoga. Kemudian orang itu pun pergi. Dan setelah beberapa saat nih, akhirnya Yoga bangun untuk berwudu dan sholat zuhur. Tapi setelah sholat, ketika Yoga ingin keluar dari masjid, tiba-tiba matanya tertuju pada kotak amal. Kotak itu berisikan uang yang cukup banyak. Ada dorongan di hatinya untuk mengambil beberapa lembar uang dari kotak itu. Yoga sebenarnya tahu akan resiko dan dosa besarnya bila mencuri di dalam masjid. Tapi Yoga teringat kalau hari ini adalah hari terakhir puasa dan hari terakhir untuk membayar zakat. Sampai pada akhirnya nih, Yoga memecahkan kotak amal itu. Dan Yoga hanya mengambil 3 lembar uang 50 ribuan. Dan setelah Yoga mengantongi uang itu, Yoga lari keluar sambil menangis. Dan karena orang di sekitaran masjid melihat apa yang dilakukan oleh Yoga, orang tersebut langsung mengejar Yoga dan berteriak, "Maling!" Seketika itu juga warga kampung memenuhi jalan. Mereka berhamburan untuk mengejar Yoga. "Maling! Maling!" teriak warga. Ada beberapa orang dari para warga itu membawa senjata tajam
bambu untuk mengajar yoga. Dan sialnya, jalur keluar dari kampung itu sudah dicegat warga. Yoga pun terkepung. Tiba-tiba, puk! Kepala Yoga dihantam oleh balok. Yoga pun tersungkur ke tanah. Di sanalah dengan bengisnya warga kampung itu menghajar Yoga sekuat tenaga mereka. Dada Yoga dihantam dengan batu bata berkali-kali. Wajah Yoga sudah berlumuran darah. Belum puas dengan penderitaan Yoga, manusia-manusia itu mengikat kaki Yoga dan menghantam lutut Yoga dengan bambu hingga bambu itu hancur. Kemudian kaki Yoga diikat dengan sepeda motor. Diseretlah tubuh Yoga ke aspal bermeter-meter. Entah seperti apa sakit yang dirasakan oleh Yoga saat itu. Hingga akhirnya Yoga terkapar tak bernyawa. Dan setelah puas, barulah para warga mencari identitasnya. Sampai tak lama ada seseorang yang melintas di kampung itu. Dan orang itu adalah Pak Yusuf, satu kampung dengan Yoga. Awalnya Pak Yusuf ini hanya kebetulan melintas dengan sepeda motornya dan melihat keramaian di pinggir jalan. Tapi Pak Yusuf kira keramaian itu hanya karena ada ular atau masalah kecil lainnya. Dia pun bablas melewati keramaian itu. Tapi setelah ia berjalan beberapa meter melewati kerumunan orang itu, Pak Yusuf menemukan sebuah dompet. Kemudian Pak Yusuf memeriksa dompet itu dan tidak ada uang sepeser pun. Pak Yusuf meraba sela-sela dompet itu dan menemukan sesuatu, yaitu sebuah foto lusuh. Dan di foto itu menunjukkan wajah Yoga bersama anak dan istrinya. Waduh, dompet si Yoga ini kok bisa ada di sini ya? Kemudian Pak Yusuf pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tapi beberapa saat kemudian, dia mendengar ada orang yang memanggilnya. Pak Yusuf, tolong. Pak Yusuf menghentikan laju motornya, kemudian menoleh ke belakang. Dan saat itu, dia melihat ada seseorang yang melambaikan tangan. Tapi Pak Yusuf tidak melihat jelas siapa orang itu. Kemudian Pak Yusuf memutuskan untuk putar balik dan menghampiri kerumunan warga itu. Setelah Pak Yusuf sudah berada di dekat keramaian itu nih, dia tidak menemukan orang yang tadi melambaikan tangannya. Dan justru Pak Yusuf melihat ada seseorang yang tergeletak di pinggir jalan yang sedang dikelilingi oleh warga. Kemudian Pak Yusuf turun dari motornya dan mendekat ke arah mereka. Sebelum Pak Yusuf menghampiri kerumunan orang itu nih, dia sempat bertanya kepada seseorang yang ia temui. Mas, maaf, itu ada apa ya ramai-ramai? Tanya Pak Yusuf kepada seorang pemuda. Oh, itu ada maling kotak amal di masjid Pak, dan malingnya diamuk warga. Pak Yusuf pun kaget dan kembali bertanya. Masih hidup mas pelakunya? Udah mati Pak. Seketika Pak Yusuf tersentak dan membuatnya penasaran ingin melihat pelaku yang sudah tewas di sana. Dan ketika Pak Yusuf merangsek masuk, Pak Yusuf melihat siapa yang terkapar di sana. Dari pakaiannya, wajah, hingga postur badan, Pak Yusuf sangat mengenali siapa orang itu. Astagfirullah, itu Yoga, ucap Pak Yusuf di dalam hati. Kemudian Pak Yusuf segera kembali ke motornya dan tak henti-hentinya dia beristighfar, gemetar seluruh tubuhnya. Pak Yusuf segera menyalakan motor dan hendak kembali ke kampungnya untuk segera memberikan informasi kepada keluarga Yoga. Sampai singkat cerita nih, ketika Pak Yusuf sampai di rumah dan segera berjalan menuju ke rumah Yoga. Setelah Pak Yusuf sudah di dekat rumah Yoga, di sana Pak Yusuf melihat kedua anak Yoga yang sedang bermain di teras rumahnya. Saat itu Pak Yusuf melihat Iqbal dan Farah sedang memainkan daun kelapa untuk dijadikan ketupat. Dan daun itu mereka pungut dari tempat sampah tetangganya.
Melihat itu, Pak Yusuf tak kuasa menahan sesak di hatinya. Ia pun tak tega untuk memberitahukan kepada Vina bahwa suaminya sudah tewas. Karena tak sanggup, Pak Yusuf akhirnya ke rumah Pak RW dan menyerahkan kepadanya perihal kejadian yang menimpa Yoga. Pak RW yang mendengar itu, dia juga gak tega kalau harus mengabarkan ke istrinya Yoga. Sampai singkat cerita, Pak RW meminta bantuan istrinya, Bu Mutia, untuk menjelaskan kepada Vina jika suaminya sudah meninggal. Sebenarnya Bu Mutia juga gak tega, tapi mau gak mau dia harus berjalan menuju ke rumah Vina. Sama seperti Pak Yusuf, Bu Mutia melihat Iqbal dan Faras sedang bermain di depan rumahnya. Saat itu ada Vina juga di sana. Vina sedang mengajari anak-anaknya membuat ketupat. Melihat itu, langkah Bu Mutia terhenti. Sekuat mungkin ia menahan tangisnya. Bu Mutia melanjutkan langkahnya dengan sangat pelan, sambil memikirkan kalimat apa yang akan dikatakan kepada Vina. Begitu Bu Mutia sampai di halaman rumah, Vina menoleh ke arah Bu Mutia dan Vina menyapa, ada Bu RW. Mau kemana, Bu? Bibir Bu Mutia seperti sulit untuk berkata-kata. Dan ketika Iqbal dan Faras menghampiri Bu Mutia untuk cium tangan, akhirnya Bu Mutia pun menangis. Loh, Ibu kenapa? Sini Bu, masuk. Vina menuntun Bu Mutia ke dalam. Bu RW kenapa? Tanya Vina. Yoga, Vin. Loh, kenapa sama suami saya, Bu? Yoga, Vina. Yoga meninggal, jawab Bu Mutia dengan tangisnya yang semakin pecah. Hah? Astagfirullah. Ayah! Mata Vina melotot dan shock mendengar ucapan Bu Mutia. Vina menjerit menangis histeris sejadi-jadinya. Bu Mutia langsung memeluk Vina. Sabar Vina, yang sabar. Mendengar ibunya menjerit, Iqbal dan Faras pun berlari ke dalam menghampiri Vina. Ibu kenapa? Tanya Iqbal. Vina tidak menjawab apapun. Dia masih menangis dan menahan suaranya. Kemudian Bu Mutia memeluk kedua anak itu. Dan Bu Mutia tidak bisa mengatakan apa yang terjadi kepada ayah mereka. Ibu kok nangis? Iqbal lagi-lagi bertanya. Dan akhirnya Vina mengatakan kepada Iqbal, ayah sudah meninggal, A. Iqbal kaget dan menangis jadi-jadinya mendengar kabar itu. Di sisi lain, Pak RW mengumpulkan para warga di balai desa. Di sana, Pak RW dan Pak Yusuf menceritakan kepada warga tentang Yoga. Dan saat itu, sebagian besar warga tersulut emosi dan tidak terima dengan perbuatan warga kampung sebelah yang semena-mena main hakim sendiri, bahkan dengan brutalnya menghabisi Yoga tanpa belas kasihan. Mereka mengenal Yoga adalah orang yang baik dan tidak pernah sekalipun memiliki masalah dengan para tetangga. Dan mereka menduga bahwa Yoga terpaksa melakukan pencurian ini. Buah dari amarah para warga adalah balas dendam. Mereka berteriak, ayo sekarang kita ke sana, ucap seorang warga dengan penuh emosi. Tapi Pak RW melarang tindakan tersebut. Pak RW melapor kepada pihak berwajib. Dan setelah itu, kasus itu diserahkan kepada pihak yang berwajib. Pak RW dan warga lainnya menunggu kedatangan jenazah di rumah Vina. Vina masih menangis. Sampai singkat cerita sore hari sebelum asar, jenazah Yoga diantar ke rumahnya dengan ambulan. Makin pecahlah tangisan Vina saat jenazah Yoga diturunkan dari ambulan. Jenazah itu diletakkan di ruang tengah dan hanya ditutupi dengan kain. Seketika Vina menjerit ketika melihat wajah suaminya yang babak belur. Terdapat luka sobek di hidung, bibir, dan yang paling ngeri adalah sebelah matanya yang hampir nongol. Iqbal yang tak sengaja melihat wajah ayahnya langsung menutup kedua matanya dengan tangan. Singkat cerita, akhirnya sore itu sekitar jam 5 sorean lah,
jenazah Yoga akhirnya dimakamkan. Karena malamnya tepat malam takbiran, dan keluarga kecil itu harus menikmati hari raya tanpa seorang ayah. Tapi untungnya nih, para tetangga selalu ada dan selalu menghibur mereka. Menurut kesaksian beberapa warga, mereka mencium bau wangi dari kubur almarhum Yoga. Bukan wangi bunga, tapi wanginya mirip aroma buhrodo. Semacam itulah kira-kira. Singkat cerita, sekitar 7 hari setelah lebaran, terdengar kabar jika orang-orang kampung sebelah yang waktu itu menganiaya Yoga, mereka dikabarkan sakit. Dan anehnya, sakit mereka semuanya sama, lumpuh dan katarak. Bahkan ada yang buta. Dan satu kejadian yang dialami Iqbal. Saat itu Iqbal sedang merindukan ayahnya. Iqbal melamun sendirian di dalam kamarnya. Dan saat itu Iqbal melihat mobil Tamiya hadiah dari ayahnya berjalan sendiri. Padahal waktu itu mobilnya tidak diisi dengan baterai. Iqbal tersenyum dan menganggap jika ayahnya sedang hadir dan menghiburnya. Dan setelah kejadian itu nih, alhamdulillah semua para warga lebih peduli dan memperhatikan kehidupan Vina dan anaknya. Oke teman-teman, segitu aja cerita yang gue bawain nih. Dan ini banyak banget pelajaran yang bisa kita petik. Dan akhirnya gue Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.